Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, penulisan karya ilmiah yang beranggotaan saya sendiri, Novit Mariswa, 19-113-41-1026, dan Nur Syafitri, 19-113-41-1028. Dengan judul, Cara Mengatasi Stres dan Emosi pada Masa Pandemi, dengan studi kasus pada pelajar dan mahasiswa, yang berlatar belakang pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik maupun psikologis individu dan masyarakat sekitar. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya mengacu atau berpengaruh pada kesehatan fisik saja, melainkan kesehatan jiwa. Bahkan beberapa psikologi mencatat hampir semua jenis gangguan ringan hingga berat terjadi pada masa pandemi ini, sehingga banyak yang mengalami gangguan stres dan emosi yang semakin meningkat karena masalah pandemi COVID-19 yang ada pada saat ini. Stres dan emosi merupakan perasaan yang dialami oleh setiap orang saat menghadapi situasi yang tertekan. Ada beberapa jenis stres, di antaranya yaitu stres akademik, yang biasa dialami oleh pelajar atau mahasiswa. Stres akademik disebabkan oleh adanya academic stressor. Menurut Sayekti dalam Baseli tahun 2017, academic stressor merupakan yaitu penyebab stres yang bermula dari proses pembelajaran seperti tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik, lamanya belajar, banyaknya tugas, rendahnya nilai atau prestasi, dan cemas dalam menghadapi ujian. Menurut Rahmawati dalam Barsuli dan kawan-kawan tahun 2017. Penerapan kebijakan belajar di rumah membuat sebagian siswa merasa cemas dan tertekan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Syafitri. Kepada Nur, silakan. Metode pembelajaran daring disertai dengan tumpukan tugas menyebabkan semakin meluas terjadinya kecemasan terlebih lagi di masa pandemi COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Livana dalam Jannah R tahun 2020 menunjukkan bahwa tugas pembelajaran merupakan faktor utama penyebab stres dan emosi pelajar maupun mahasiswa selama pandemi COVID-19. Stres merupakan masalah yang muncul karena adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan, sehingga terjadi gangguan baik rohani maupun jasmani. Menurut Atmaja dan kawan-kawan tahun 2020, stres yang berkepanjangan dapat mengakibatkan depresi. Seseorang yang mengalami depresi akan mengalami beberapa gangguan pada emosi, motivasi, perilaku, dan kognitifnya, menurut Rasman tahun 2020. Selanjutnya, pembahasan stres dan emosi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stres diartikan sebagai gangguan atau kecanduan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar ketegangan. Sedangkan emosi menurut KBBI adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Sedangkan menurut Kufrianov dan Zadanov tahun 2014 menyatakan bahwa stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern. Hal ini dikarenakan stres sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa terelakkan, baik di lingkungan sekolah, kerja, keluarga, atau dimanapun. Stres bisa dialami oleh seseorang. Stres juga bisa menimpa siapapun termasuk anak-anak, remaja, dewasa, atau yang sudah lanjut usia. Selanjutnya. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan stres disebut stresor. Stresor dapat bersifat fisiologik atau dingin, panas, infeksi, rasa nyeri, dan pukulan. Psikologis atau juga bisa disebut takut, khawatir, cemas, marah, kecewa, kesepian, dan jatuh cinta. Dan stresor sosial budaya atau bisa disebut menganggur, perceraian, dan perselisihan. Sebaliknya, stres mengacu pada penderitaan fisik atau mental yang dapat membuat individu menjadi marah,
tegang, bingung, cemas, dan merasa bersalah. Stres terbagi atas dua bentuk, yaitu stres akut dan stres kronik. Stres akut muncul cukup kuat, tapi menghilang dengan cepat. Sebaliknya, stres kronik muncul tidak cukup kuat, tapi durasinya berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan sampai hitungan bulan. Selanjutnya, pembelajaran di masa pandemi. Penyebaran coronavirus atau COVID-19, kesehatan lahir dan batin mahasiswa, pendidik, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama. Penghentian aktivitas pendidikan di sekolah dan universitas, Kemendikbud dengan tegas menyatakan bahwa ruang aktivitas belajar dipindahkan dari sekolah ke rumah sehingga proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasa. Salah satu cara dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran daring atau online. Pemanfaatan teknologi di era globalisasi dapat dimaksimalkan dalam situasi seperti ini. Sistem pembelajaran online berbasis proyek memberikan banyak peluang untuk mengakses bahan ajar oleh pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Nur. Pada Nur, bersilakan. Banyaknya platform maupun media online yang bisa diakses melalui jaringan internet oleh pengajar maupun peserta didik. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran diantaranya kuota internet yang terbatas dan tidak adanya paket internet. Selanjutnya, dampak pembelajaran daring bagi pelajar dan mahasiswa di masa pandemi. Pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap kejenuhan belajar pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator dari aspek kelelahan emosi, kelelahan fisik, kelelahan kognitif, dan kehilangan motivasi. Gejala-gejala tersebut diketahui melalui jawaban dari pertanyaan berupa wawancara, kuesioner, dan dokumentasi yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan jawaban pelajar dan mahasiswa menunjukkan bahwa pembelajaran daring menyebabkan kejenuhan akibat dari faktor eksternal maupun faktor internal. Efek paling parah dari kejenuhan adalah frustasi akut yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang dan gangguan kesehatan. Agar hal tersebut tidak sampai terjadi, maka harus diimbangi dengan kegiatan yang bisa memunculkan gairah semangat selama belajarnya proses pembelajaran daring. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, ragam bentuk luapan emosi pelajaran dan mahasiswa di masa pandemi. Stres, khawatir, cemas, bosan, jenuh, dan suntuk karena sudah terlalu lama di rumah, tidak dapat beraktivitas dan tidak dapat berinteraksi dengan teman secara bebas, dan merasa terkekang oleh kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, kegiatan yang mereka lakukan hampir setiap hari, jadi sangat monoton dari munculnya rasa malas untuk melakukan kegiatan. Mereka merasa khawatir kalau melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah, selalu waspada dan khawatir tertular oleh virus COVID-19 ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, mereka merasakan perubahan emosi atau mood yang tidak stabil atau sering berubah-ubah, dan juga mendapatkan tekanan dari beberapa lingkungan seperti lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Mendapat tugas yang banyak dan hanya diberikan waktu yang sangat berdekatan atau sedikit juga mempengaruhi kecerdasan emosional itu sendiri. Juga tertekan dalam lingkup keluarga yang mempengaruhi kesehatan mental sehingga sebisa mungkin kita mengendalikan mental kita agar kecerdasan emosional kita terjaga. Selanjutnya, cara pelajar dan mahasiswa mengelola emosional di tengah COVID-19. Menjaga dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan sehingga mood atau suasana hati menjadi baik. Mood yang baik akan meningkatkan interaksi sosial dan perilaku sosial. Mengembangkan kecerdasan emosional di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan memotivasi diri sendiri bahwa semua ini akan bisa dilewati dengan baik. Mengurangi emosi negatif dengan tidak berprasangka buruk dan tidak mempengaruhi pikiran dengan hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur.
Cara lain dalam mengembangkan kecerdasan emosional di tengah pandemi sekarang adalah dengan berusaha untuk mengurangi dan membatasi pertemanan dan mencari informasi tentang virus ini. Dengan cara mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang disenangi atau menggantikannya dengan hobi yang disukai seperti mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan seperti menonton film dan membaca buku. Menjaga tubuh dengan olahraga, dan menerapkan gaya hidup sehat. Maka, dengan mengontrol emosi, kita dapat menjalankan otak kita dengan stabil sehingga terhindar dari gangguan fisik yang diakibatkan oleh ketidakstabilan emosi. Cara mengatasi stres dan emosi pada masa pandemi. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, akan lebih mudah untuk menentukan cara dan strategi apa yang tepat untuk meringankan stres. Yang kedua, peduli diri sendiri. Setelah mengetahui diri secara mendalam, maka kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban juga akan tampak. Memenuhi kebutuhan diri sendiri merupakan salah satu cara untuk mengatur stres yang dihadapi. Peduli akan diri sendiri dapat dimulai dengan mencoba pola hidup sehat, bersosialisasi dengan teman dan sanak saudara, merencanakan kegiatan yang realistis, dan menjalani hobi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novit. Yang ketiga, perhatikan keseimbangan. Sebagaimana manusia yang dianugerahi beberapa aspek dalam dirinya, maka kelima aspek ini harus dipelihara dan dipenuhi secara seimbang. 5 aspek peliharaan diri ini adalah aspek mental emosional, aspek intelektual, aspek fisik, aspek non-sekuler, dan aspek rekreasional. Bersikap proaktif dalam mencegah gangguan stres dan merawat kelima aspek di atas dengan baik dan rutin agar menjadi sosok yang resilient dan memiliki kemampuan dan kekuatan lebih dalam menghadapi stres. Berikut adalah metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, membaca dan menganalisis data yang bersumberkan dari jurnal yang memfokuskan pada judul penelitian kami, yaitu cara mengatasi stres dan emosi pada masa pandemi dengan studi kasus pada pelajar dan mahasiswa dengan menggunakan berbagai sumber referensi dari jurnal yang bersangkutan dalam mendukung penulisan ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya kesimpulannya itu, seperti yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring yang diikuti oleh mahasiswa maupun pelajar cukup memicu stres dan emosi pada mahasiswa. Seperti hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang sudah dijabarkan secara rinci. Stres yang dialami oleh mahasiswa maupun pelajar disebabkan oleh faktor eksternal seperti kurang efektif saat penyampaian materi dan lingkungan rumah yang tidak kondusif untuk melakukan proses pembelajaran seperti berisik dan lain-lain. Saya kembalikan kepada Baiklah, cuman itu hasil dari poin artikel kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.